Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Devika Pramesti dengan NPM 1717041031, Sania Garcia dengan NPM 1717041049, dan Fredison Dian Sinaga dengan NPM 1717041081 akan mempresentasikan mata kuliah Sol-Gel pada bab 10 tentang permukaan kimia dan modifikasi kimia. Pada bab 10 ini terdiri dari 6 subbab. Subbab pertama yaitu kita akan membahas definisi permukaan. Untuk subbab kedua, kita dapat membahas subcakupan permukaan OH dan OR. Untuk subbab ketiga yaitu tentang dehidroksilasi, subbab keempat tentang permukaan kimia dehidroksilasi, subbab kelima tentang modifikasi komposisi, dan yang terakhir subbab keenam tentang konsekuensi morfologi permukaan. Yang pertama untuk definisi permukaan. Permukaan itu dapat didefinisikan dalam banyak hal dengan metode pengukuran luas permukaan. Metode klasik adalah penentuan kapasitas monolayer dari molekul absorben dari luas penampang yang diketahui. Luas penampang atau luas permukaan yang relevan itu dapat kita tulis pada persamaan yang pertama, yaitu A, luas permukaan nyata itu sama dengan M0 bilangan Avogadro dikali M nilai monolapisan eksperimental dan adsorben penampang area melintang. Dengan A tadi yaitu luas permukaan nyata dengan satuan meter kuadrat per gram. Dan M itu nilai monolapisan eksperimental dengan satuan mol per gram solid. Adsorben penampang area melintang dengan satuan meter kuadrat dan N merupakan bilangan Avogadro. Biasanya A atau luas permukaan nyata itu ditentukan dari adsorpsi nitrogen berdasarkan persamaan bed. Contohnya saja pada Euler menyamakan luas permukaan partikel silikat dan gel dengan area bed nitrogen yaitu terjadi pada suhu sekitar 77 Kelvin. Namun, karena luas molekul nitrogen itu adalah 16,2 Armstrong kuadrat, maka definisi permukaan ini tidak termasuk beberapa mikroporositas yang dapat diakses. Contohnya saja pada molekul air. Euler menganggap daerah berpori mikro ini sebagai bagian dari fase padat yang mendasarinya. Menurut definisi permukaan ini, Euler menyimpulkan bahwa semua permukaan silikat itu adalah sama, asalkan tidak ada mikroporositas, atau yang sering disebut sebagai topologi permukaan yang mendasarinya, membuat sedikit perbedaan pada perilaku adsorpsi. Pada definisi permukaan menurut persamaan yang pertama, pada A sama dengan N0M dikali adsorben penampang area melintang, itu merupakan definisi permukaan pada permukaan datar saja, di mana adsorben penampang area melintang dikurangi dengan faktor 2 kali lipat mol atau M yang diperlukan untuk mendapatkan monolayer, dan A itu tidak akan berubah. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, menyatakan bahwa kondisi sintesis gel terutama pada gel kering yang dihasilkan dapat digambarkan
sebagai fraktal massa atau permukaan. Untuk fraktal massa tidak ada perbedaan antara permukaan dan interior dan dimensi fraktal permukaan ds. Itu merupakan sama dengan dimensi fraktal massa atau df. Tetapi untuk benda seragam yang dibatasi oleh permukaan, dimensi fraktal permukaan atau ds itu bisa bervariasi. ds ini bisa bervariasi dari 2 hingga 3. Variasi dari 2 untuk permukaan murni yang halus. Contohnya saja, gelembung sabun. Lalu, variasi hingga 3 untuk permukaan yang sangat kasar, sehingga benar-benar mengisi ruang. Misalnya, seperti serbet. Maka dari itu, kita mendapatkan persamaan yang kedua ini, yaitu untuk permukaan yang kasar dan tidak beraturan, aksesibilitas molekul adsorben ke permukaan juga berkurang. Maka hubungan penskalaan yang sesuai yang menggambarkan adsorpsi fisik atau physics sorption itu adalah seperti persamaan yang kedua ini, di mana ds itu adalah dimensi fraktal permukaan untuk adsorpsi, dan ds ini lebih besar atau sama dengan 2, dan A itu lebih kecil sama dengan 3. Persamaan yang kedua ini memberikan ukuran kuantitatif dari aksesibilitas permukaan yang berkurang dengan meningkatnya ds A dari kasus klasik ds sama dengan 2. Luas permukaan yang tampak atau dinormalisasi ke daerah permukaan nitrogen kemudian berkurang dengan meningkatnya adsorben penampang area melintang untuk ds, A itu lebih besar dari 2, sehingga didapatkanlah persamaan yang ketiga ini, yaitu AAD per AN2 sama dengan adsorben penampang area melintang AD per adsorben penampang area melintang N2 pangkat min D S, A per 2, dengan AAD itu merupakan area permukaan yang tampak, sedangkan adsorban penampang area melintang itu molekul adsorbat dari area penampangnya tersebut. Konsekuensi dari persamaan ketiga ini berkenaan dengan memperkirakan cakupan permukaan gugus hidroksil dan alkoksi yang dibahas seperti berikut itu. Jadi, untuk subbab yang pertama tentang definisi permukaan, kita mendapatkan 3 persamaan, yaitu untuk permukaan dengan permukaan yang halus. Yang kedua yaitu kita mendapatkan persamaan pada permukaan yang kasar. Dan yang ketiga kita mendapatkan definisi permukaan pada permukaan yang dinormalisasi ke daerah permukaan nitrogen dan kemudian berkurang karena meningkatnya adsorben penampang area melintang. Jadi, untuk definisi permukaan cukup sekian dan akan dilanjutkan pada subbab yang kedua. Selanjutnya untuk subbab yang kedua tentang cakupan permukaan OH dan OR. Sebelumnya, pada sejarah cakupan permukaan OH dan OR,
yaitu dikemukakan atau diusulkan oleh Kislev bahwa permukaan gel silika aktif itu ditutupi oleh kelompok OH pada tahun 1936, dan pada 1940 Karman mengakui bahwa air dapat menghidrolisis permukaan silikat untuk membuat kelompok silanol. Sejak saat itu, sifat permukaan silika telah ditinjau oleh banyak penulis, terutama Euler, Kislev, Ockers, dan Hare. Pada tahun 1966, Bohm menerbitkan dua alasan luas pada kelompok permukaan padatan yang berbeda, termasuk pada silika. Satu topik yang sama-sama dimiliki oleh semua ulasan tersebut yaitu tentang penekanan pada cakupan permukaan gugus OH, karena cakupan permukaan yang sangat menentukan perilaku adsorpsi dan mengakibatkan adanya reaktivitas permukaan. Untuk jenis-jenis spesies hidroksil yang mungkin ada pada permukaan silikat itu dapat diperlihatkan secara skematis. Untuk jenis utama spesies silanol dipostulatkan sebagai vicinal, geminal, atau terisolasi. Silanol yang diisolasi adalah kelompok OH yang terletak di situs silikon Ki-3 yang tidak terikat hidrogen. Itu merupakan jarak OHO minimum antara silanol yang di sampingnya itu melebihi sekitar 0,33 nanometer, setara dengan kontak normal van der Waals, yaitu O berhubungan dengan O. Untuk atom oksigen itu tidak terikat. Keberadaan mereka biasanya ditentukan oleh spektroskopi vibrasi atau Raman sebagai pita sempit di sekitar 3750 cm. Silanol asli itu adalah gugus hidroksil yang terletak di situs Ki-3, di mana OHO itu jaraknya cukup kecil atau kurang dari kontak van der Waals, yaitu sebesar 0,02 nanometer. Yaitu mengakibatkan ikatan hidrogen pun bisa terjadi. Ikatan hidrogen tersebut menyebabkan pengurangan frekuensi peregangan OH yang besarnya tergantung pada kekuatan ikatan hidrogen dan karena pada jarak OHO tersebut. Sedangkan untuk silanol geminal itu didefinisikan sebagai dua kelompok OH yang terletak di situs silikon Ki-3. Meskipun keberadaannya pada permukaan silika kering diperdebatkan oleh Ockers berdasarkan spektroskopi vibrasi, keadaan pada MAS-SiNMR telah dengan jelas menetapkan keberadaan spesies silan Ki-kuadrat dalam berbagai silikat berpori, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 untuk gel silika komersial. Lokasi di sebagian dari kelompok-kelompok silanol geminal ini pada permukaan sebagai lawan dari dalam, yaitu telah dikonfirmasi oleh studi trimethyl silylation, di mana reaksi silika gel dengan klorotimetil silan menyebabkan pengurangan intensitas baik dari Ki-kuadrat dan Ki-3. Perlu dicatat bahwa eliminasi lengkap Ki-kuadrat dan Ki-3 oleh reaksi sililasi
tidak diantisipasi berdasarkan pertimbangan aksesibilitas seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya. Kemungkinan juga bahwa banyak kondisi sintesis gel itu menghasilkan kelompok silanol internal yang berfungsi untuk mengurangi kepadatan kerangka. Dan dapat kita lihat pada bagian 2.24 dalam bab sebelumnya. Tetapi tidak dapat diakses oleh molekul adsorben atau reaktan. Berdasarkan studi SIMAS-NMR itu menetapkan bahwa rasio dari Ki pangkat 4 banding Ki pangkat 3 banding Ki pangkat 2 situs silikon untuk komersial silika gel Fisher S157 yaitu 8,8 banding 5,7 banding 1 dengan Ki 4 yaitu 8,8, Ki 3 5,7 dan Ki 2 sama dengan 1. Jadi semakin tinggi pangkat Ki-nya maka situs silikon untuk komersialnya pun semakin besar rasionya. Begitupun sebaliknya, jika pangkatnya lebih kecil maka situs silikon untuk komersial pada perbandingannya juga semakin kecil. Untuk permukaan silikat amorf dapat divisualisasikan sebagai pemotongan jaringan acak yang terdiri dari cincin siloksan yang mengandung rata-rata 6 silikon per cincin. Cincin terbuka yang dibuat oleh permukaan itu akan diakhiri dengan gugus hidroksil. Contohnya pada saat Michalski dan Bunker itu mengevaluasi konfigurasi cincin terbuka, di mana berhubungan dengan gugus silanol yang diisolasi atau diikat hidrogen berdasarkan ukuran cincin dan jumlah gugus hidroksil per penghentian situs silikon. Mereka menyimpulkan bahwa gugus OH yang terkandung pada dua silikon tersebut, terutama pada Ki pangkat 3 yang berbagi oksigen penghubung cukup memadai, dipisahkan bahwa ikatan hidrogen itu tidak tersumbat. Dengan definisi ini, maka hidroksil ini dapat terisolasi. Sehingga silanol Ki pangkat 3 yang terletak pada cincin terbuka yang lebih besar berisi 3 atau bahkan lebih dari silikon dapat diisolasi atau diikat dengan hidrogen dan tergantung pada sejauh mana pembukaan cincin tersebut. Jadi itulah permukaan OH dan OR. Dan dapat kita simpulkan bahwa silanol yang diisolasi itu merupakan kelompok OH pada silikon Ki pangkat 3. Dan silanol geminal itu didefinisikan sebagai dua kelompok OH yang terletak di situs silikon Ki pangkat 3. Sedangkan silanol Ki 3 itu dapat terletak pada cincin terbuka yang berisi 3 bahkan lebih silikon dan dapat diisolasi atau diikat dengan hidrogen tergantung pada sejauh mana pembukaan cincin tersebut. Pada subbab ketiga, kita bahas tentang dehidroksilasi. Luas permukaan gel yang tinggi dikombinasikan dengan penutup hidroksil permukaan sebesar 4,9 OH per nanometer kuadrat dan ditambah air yang terabsorpsi secara fisik. Itu akan menghasilkan air dalam jumlah yang cukup besar, yang terikat pada gel berpori yang diseimbangkan oleh udara.
Misalnya, gel silika dengan luas permukaan BET 900 meter kuadrat per gram mengandung persentase massa sebesar 6,7% H2O yang akan hilang pada dehidroksilasi karena OH yang terikat secara kimiawi saja. Kandungan OH yang besar tersebut bermasalah ketika mencoba menyiapkan dengan proses sol gel yang identik dengan komposisinya. Itu kandungan OH-nya sampai 500 ppm. Kemudian, viscosintering sering dimulai sebelum dehidroksilasi selesai, menyebabkan kembung atau berbusa pada tahap akhir sintering. Bahkan jika hidroksilan cukup dihilangkan, sehingga sintering dapat terjadi tanpa kembung. Pemanasan selanjutnya dari gel yang terkonsolidasi ke titik pelunakan, misalnya selama penarikan serat atau penyegelan dapat menyebabkan kembung. Kandungan hidroksil gel terkonsolidasi juga merusak aplikasi terkait dengan komunikasi optik di mana transparasi dalam bagian IR dari spektrum adalah bagian yang paling penting. Serangkaian masalah yang melibatkan kandungan OH gel ini telah menjadi motivasi untuk menyelidiki cara dehidroksilasi. Pertama kita bahas tentang dehidroksilasi termal. Dehidroksilasi termal ini bergantung pada reaksi kondensasi yang terjadi pada permukaan gel, contohnya pembuatan serat optik. Nah, dehidroksilasi termal silikat telah diselidiki secara intensif dan ringkasan dari berbagai penelitian dilaporkan oleh Ihler. Untuk berbagai silikat yang dipanaskan dalam udara atau hampa udara, secara umum gugus OH secara bertahap hilang dengan meningkatnya suhu, tetapi pada suhu 800 derajat di mana tingkat sintering kental mulai besar, cakupan OH masih sekitar 1 OH per nanometer kuadrat. Dengan demikian, dehidroksilasi termal seringkali tidak cukup untuk menghindari kembung dalam gel silika. Untuk sistem multikomponen bawah sinter pada suhu yang lebih rendah, masalahnya bahkan akan lebih parah. Urutan dehidrasi permukaan adalah penghapusan awal air yang terabsorpsi secara fisik pada suhu rendah, diikuti oleh penghapusan progresif dari hidroksil berikatan hidrogen lemah. Sangat hidroksil terikat oleh hidrogen, dan akhirnya hidroksil terosilasi. Didalilkan bahwa penghilangan silanol terosilasi terjadi sebagian oleh difusi proton sepanjang jembatan siloksan yang tegang diikuti oleh kondensasi setelah pasangan hidroksil yang berdekatan terbentuk. Seperti yang dibahas sebelumnya, dua silanol yang berdekatan yang berbagi oksigen penghubung tunggal juga tampak terosilasi dalam spektroskopi getaran. Dalam hal ini, kondensasi menghasilkan spesies disiloksan siklik yang sangat tegang. Kelengkungan permukaan dapat meningkatkan tingkat ikatan hidrogen yang menyebabkan retensi OH lebih besar daripada yang diantisipasinya. Nah, efek dari ukuran pori pada dehidroksilasi ditunjukkan dengan membandingkan kandungan hidroksil dari aerogel silika dan serogel selama pemanasan dan setelah konsolidasi lengkap dengan sintering kental dalam lingkungan nitrogen kering. Serangkaian sampel serogel yang dibuat oleh hidrolisis TeOS tahap tunggal yang dikatalis oleh asam, serangkaian sampel aerogel yang disiapkan oleh hidrolisis TeOS yang dikatalis asam basa dengan langkah asam diikuti dengan pengeringan superitik pada suhu 300 derajat Celcius dan 250 atmosfer. Raman pada
3.750 dan 3.680 cm pangkat min 1 ditugaskan untuk perenggangan COH, silanol permukaan terosilasi, dan hidrogen terikat atau buih silanol pada masing-masing. Pada suhu 800 derajat Celcius, serogel hampir sepenuhnya padat yang dibuktikan dengan intensitas relatif yang sangat berkurang dari 3.700 cm pangkat min 1 ke 3.680 cm pangkat min 1. Kaca yang sepenuhnya padat diproses pada suhu 900 derajat Celcius mengandung konsentrasi signifikan silanol curah keluar dari penutupan pori sebelum dehidroksilasi lengkap. Dengan terdiri atas sampel aerogel tetap berpori pada suhu 1000 derajat Celcius, memungkinkan dehidroksilasi akan lebih lengkap sebelum densifikasi pada suhu 1100 Celcius. Kandungan hidroksil dari kaca padat ini jauh lebih sedikit daripada kaca padat yang dibuat dari serogel. Kurva permukaan dioptimalkan dengan milih kondisi sintesis yang menghasilkan partikulat sebagai lawan dari mikrostruktur. Partikel yang lebih kecil menguntungkan dari sudut pandang lengkungan, tetapi mereka meningkatkan luas permukaan dan memberikan banyak leher di antara partikel, meningkatkan porsi permukaan, dan menunjukkan jari-jari ke lengkungan negatif. Agaknya, ukuran partikel yang menengah itu optimal, tetapi tampaknya tidak ada penyelidikan sistematis tentang topik ini yang telah dilakukan. Bagaimanapun, untuk memfasilitasi hidroksilasi, untuk menghindari kondisi sintesis yang menghasilkan gel berpori yang ditandai dengan pori-pori silinder kecil, prosedur perlakuan panas dirancang untuk memaksimalkan waktu yang dihasilkan pada suhu setinggi mungkin sebelum permulaan sintering, dan untuk meminimalkan kandungan air dari lingkungan pemrosesan. Efek dari prosedur perlakuan panas pada dehidroksilasi ditunjukkan oleh dua penelitian yang dilakukan oleh Gallo dan Brinker dan Hallan. Pada serogel borosilikat dengan komposisi nominal persentase massa sebesar 83 SiO2, 15 B2O3, 1,2 Na2O, dan 0,8 Al2O3. Dehidroksilasi ekstensif dari sistem multikomponeat seperti itu sulit dalam praktek karena suhu sintering jauh. Luas permukaan BET dan cakupan hidroksil sebagai fungsi dari suhu untuk satu seri sampel akan dipanaskan pada suhu 2 derajat Celcius per menit. Kemurnian oksigen hingga suhu antara 175 derajat dan 650 derajat diikuti dengan pendinginan pada suhu kamar. Dan seri kedua sampel dipanaskan hingga suhu antara 400 derajat Celcius sampai 650 derajat Celcius, dipalsukan oleh penahanan isotermal 18 jam dan pendinginan ke suhu kamar. Nilai OH per nanometer kuadrat ditentukan dengan kombinasi teknik IR dan TGA. Yang pertama, kandungan OH gel yang dipadatkan diukur dengan FTIR dalam transmisi menggunakan koefisien kepunahan 56 liter per mol cm. Yang kedua, kandungan OH dari poros didinginkan. Contoh-contoh kemudian dihitung untuk setiap sampel dari penurunan beratnya dengan asumsi bahwa di atas 300 derajat Celcius semua penurunan berat badan disebabkan oleh air. Efek dari perawatan isotermal pada suhu 440 derajat sampai suhu 490 untuk mengurangi cakupan ikatan hidroksil sambil mempertahankan area permukaan yang tinggi. Hidroksilasi kimia. Bagian sebelumnya menggambarkan bahwa dehidroksilasi termal biasanya tidak mengurangi kandungan OH menjadi kadar ppb yang diperlukan, misalnya untuk pembuatan serat optik. Nah, prosedur dehidroksilasi kimia menggunakan halogen. Gambar di samping menguraikan jadwal perlakuan panas yang dirancang oleh Matsuyama untuk mendehidrasi gel yang diturunkan oleh TMOS yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bentuk awal serat optik. Setelah pelakuan panas awal hingga 800 derajat Celcius,
dalam oksigen untuk menghilangkan sisa organik dan mempromosikan dehidroksilasi termal, sampel gel dipaparkan ke gas kalor murni pada suhu 800 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian diikuti dengan pelakuan panas oksigen kedua pada suhu 1100 derajat Celcius, yang akhirnya disintering pada dalam helium pada suhu 1300 derajat Celcius. Kandungan OH residual dari gel padat penuh sebagai fungsi dari suhu perlakuan klorin. Kandungan OH residual diturunkan hanya dengan memproses suhu 2700 derajat Celcius yang sesuai dengan suhu dekomposisi molekul Cl2. Dehidroksilasi di atas 350 derajat Celcius sesuai dengan suhu penguraian CCl4. Efektivitas perlakuan halogen dibandingkan dengan gas kering dalam menghilangkan gugus hidroksilo sebelum konsolidasi terbukti dari spektra IR untuk SiO2 aerogel yang didapatkan pada suhu 1300 Celcius itu baik. Oksigen kering kurang dari 5 ppm H2O atau oksigen kering hingga suhu 800 derajat Celcius diikuti oleh klorin yang mengandung ambien, O2 atau Cl2 atau O2 menggelegak melalui SOCl2. Perbandingannya lebih mencolok setelah mengakui bahwa sampel yang diperlakukan Cl adalah 10-13 kalor lebih tebal kali 13 kali lebih tebal daripada sampel yang diolah dengan O2. Selanjutnya, pada subbab 4, permukaan kimia dehidroksilasi. Dehidroksilasi permukaan secara progresif menghilangkan air yang diserap oleh hidroksivisinal yang terikat hidrogen, dan hidroksil terisolasi karena hidroksil permukaan telah terbukti sebagai situs utama untuk pisisortioner. Dehidroksilasi membuat permukaan semakin hidrofobik. Tingkat absorpsi fisik spesies molekul lain yang mampu mengikat hidrogen, seperti amonia dan alkohol, berkurang. Selain mengubah karakter permukaan, sehubung dengan pisisorpsi, reaksi kondensasi yang melibatkan gugus OH, permukaan yang berdekatan menghasilkan distribusi spesies siklik atau cincin pada permukaan yang dehidroksilasi. Permukaan kimia dehidroksilasi itu dibagi dua. Yang pertama ada statik cincin, dan yang kedua kinetika dan mekanisme rehidrasi permukaan. Yang pertama kita bahas tentang statik cincin. Cakupan OH permukaan silika cukup dekat dengan nilai harap berdasarkan pada beta kristobalit struktural model atau cincin 6 anggota. Namun, studi menggabungkan 29Si, MAS-NMR, CP-MAS-NMR, dan spektroskopi getaran menunjukkan bahwa permukaan silika terhidroksilasi diakhiri oleh distribusi cincin terbuka dan cloning, di mana jumlah silikon per cincin bervariasi dari 2 hingga lebih dari 6. Misalnya, gabungan 29Si, MAS-NMR, dan investigasi spektroskopi dilampirkan pada bab sebelumnya. Dehidroksilasi permukaan di atas 200 derajat Celcius akan menghasilkan konsentrasi yang cukup besar dari trisilosan siklik, di mana sisi kiri mewakili cincin terbuka. Cincin 3 anggota tertutup diidentifikasi oleh pita Raman sempit pada 605 cm dan oleh nilai yang kurang negatif dari pergeseran kimiawi dari resonansoki.
dihasilkan dari pengurangan sudut ikatan SiO(Si) sesuai dengan hubungan S atau ppm. Min 0,59, min 23,21, di mana O adalah rata-rata dari 4 sudut SiO(Si) per Ki-situs. Cakupan permukaan maksimum cincin beranggota 3 diperkirakan 2,2 sampai 4,5 per nanometer berdasarkan hasil kombinasi NMR dan BET, perbandingan spektrum vibrasi dari model Claude-Silosanes dan permukaan tinggi area silikat menunjukkan bahwa dehidroksilasi di atas 650 derajat Celcius dalam ruang hampa menghasilkan cincin beranggota 2 pada permukaan silika. Diameter SiO 1,67 yang diidentifikasi oleh Pita IR kuat pada 908 dan 888 cm, meskipun perhitungan orbital molekul telah menetapkan bahwa geometri optimum dari senyawa model adalah planar dengan D2H simetri. Konsentrasi dari cincin dua anggota mungkin terlalu rendah untuk diidentifikasi oleh 29 Si NMR. Menurut penelitian menggunakan pengayaan isotop, dibuktikan bahwa cincin beranggota 4 juga cincin beranggota 2 dan 3 dapat dibentuk pada permukaan silika dengan reaksi dehidroksilasi. Cincin beranggota 4 diidentifikasi oleh Pita Raman sempit pada 490 cm pangkat min 1. Kemudian kita bahas tentang ada kinetika dan mekanisme rehidrasi permukaan. Rehidrasi permukaan dehidroksilasi telah diselidiki secara luas. Proses rehidrasi melibatkan absorpsi air diikuti oleh kemisorpsi disosiatif. Entah langkah absorpsi atau langkah kemisorpsi disosiatif yang terjadi selanjutnya dapat menentukan kecepatan. Haier menyatakan bahwa rehidrasi lamban untuk permukaan yang didehidroksilasi di atas sekitar suhu 450 derajat Celcius untuk hidrofobisitas permukaan. Di bawah suhu ini terdapat cakupan hidroksil yang cukup sehingga langkah absorpsi lancar. Data oleh Volkov menunjukkan bahwa pada permukaan yang sangat dehidroksilasi, air pertama-tama mengabsorpsi pada lokasi-lokasi permukaan yang tegang. Studi oleh Morrow dan Cody, Banker, dan Brinker menunjukkan bahwa tingkat renggangan atau ukuran cincin pada gilirannya menentukan kinetika dari langkah psisorption awal. Dalam sebuah studi tentang chemisorption disosiatif air, amonia, alkohol, dan amina pada cincin dua anggota yang sangat tegang, Banker dan rekan kerjanya menyimpulkan bahwa dua jenis cincin dengan situs asam basa yang berbeda untuk absorpsi pada permukaan dehidroksilasi di atas suhu 650 derajat Celcius. Konsentrasi dua cincin yang berbeda ini tergantung pada luasan dehidroksilasi permukaan. Untuk cincin yang ditunjukkan D4, situs silikon yang disaring adalah asam Lewis karena memiliki i-orbital yang tersedia sebagai akseptor elektron. Pasangan elektron bebas pada fungsi oksigen penghubung sebagai basa Lewis atau donor elektron atau basa Bronsted atau akseptor proton. Cincin yang ditunjukkan D mengandung juga gugus silanol yang dapat berfungsi sebagai basa Lewis atau bronze atau asam bronze atau donor proton.
Kali ini saya Freddy Sondian Sinaga akan melanjutkan presentasi kelompok saya dengan judul Permukaan Kimia dan Modifikasi Kimia. Kali ini langsung saja saya akan menjelaskan pada bagian kelima, yaitu mengenai modifikasi komposisi. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai nitridasi. Nitridasi adalah suatu proses pengerasan permukaan dengan menambahkan bisa unsur nitrogen pada permukaan benda kerja, biasanya pada baja. Nitridasi oksida adalah peningkatan sifat fisik yang dihasilkan ketika menjembatani atom oksigen MOM digantikan oleh atom N yang terkoordinasi. Maksud di sini terkoordinasi adalah dia itu tersusun secara trigonal. MNM. Strategi untuk nitridasi permukaan adalah yang pertama kali merancang skema reaksi yang menggantikan ikatan MO dengan ikatan MN. Kemudian untuk membuat ikatan MN tambahan untuk membangun N dalam koordinasi trigonal dengan atom-atom logam sekitarnya. Adsorpsi asam Lewis adalah skema yang memungkinkan untuk logam elektrofilik yang mampu meningkatkan jumlah koordinasi mereka secara formal. Boron yang terkoordinasi secara trigonal atau aluminium yang terkoordinasi secara tetrahedral. Selanjutnya mengenai adsorpsi asam Lewis dapat diikuti oleh kemisorpsi disosiatif seperti yang dijelaskan pada skema yang B. Skema ini tergantung pada keasaman Lewis dari situs logam, tetapi tidak harus melibatkan zat antara yang stabil dengan peningkatan jumlah koordinasi secara formal, seperti dibahas pada bagian sebelumnya. Dehidroksilasi pada permukaan silika pada suhu di atas 250 derajat Celcius secara progresif menciptakan spesies silikon permukaan yang tegang dengan peningkatan keasaman Lewis. Pentingnya skema yang B ini untuk silika karena itu diharapkan meningkatkan dengan tingkat dehidroksilasi surface. Yang selanjutnya reaksi untuk skema yang C ini diusulkan oleh Malvinger untuk menjelaskan dehidroksilasi. Silika mengusulkan reaksi ini melibatkan silanol isolated untuk menjelaskan reaksi NH3 dengan silika pada suhu 650 derajat Celcius. Reaksi D untuk senyawa arganosilikon dan terjadi secara umum untuk reaksi logam aloksida dengan senyawa amino, misalnya dibutiltin diektosid dengan stanolamin. Reaksi pada skema E disukai pada suhu yang lebih tinggi di mana amonia adalah kemungkinan akan dipisahkan dan di mana ikatan MOM lebih mudah putus. Selanjutnya yaitu mengenai skema lain untuk modifikasi komposisi. Skema lain penting untuk modifikasi permukaan meliputi reaksi silitasi. Silitasi itu adalah perpindahan birogen aktif, biasanya dalam kelompok bidroroli
oleh kelompok organosili. Dan secara umum reaksi dengan MXM di mana M adalah logam dan X adalah halida, akuida, alkil alil, karbonil, dan lain-lain. Aplikasi utama untuk permukaan sililasi adalah dalam memodifikasi serat, gelas, dan sealer untuk persiapan komposit polimer organik. Sililasi juga dimaksudkan untuk memberikan hidrofobisitas atau sifat organik ke permukaan anorganik. Bahan sililaring dapat bertindak sebagai sarana pengikatan bahan organik ke permukaan oksida untuk mendapatkan keuntungan dari kelompok reaktif pada substrat yang stabil dan tidak larut. Metode sililasi dan aplikasi permukaan sililasi dibahas oleh Ihler. Selanjutnya yaitu agen kopling komersial. Agen kopling komersial secara umum dari tipe RSIX3 yaitu mereka mengandung 3 kelompok yang berpotensi bereaksi dengan gugus hidroksil permukaan sesuai dengan yang dapat kita lihat di slide berikut ini. Contoh reaksinya yaitu 3Si5OH plus X3SIR menjadi Si5O3 SIR plus 3HX, di mana X adalah kelompok metoksi. Silan monofungsional R3SIX dan difungsional R2SIX2 dapat bereaksi dengan gugus hidroksil permukaan. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian yang terakhir mengenai konsekuensi morfologi permukaan atau konsekuensi bentuk permukaan. Banyak topik yang dibahas dalam shock preflows bergantung pada reaksi antara spesies permukaan yang diserap secara fisis atau yang diserap secara kimiawi, atau reaksi antar spesies fase gas yang menyebar dan spesies permukaan yang difisis atau diserap secara kimia. Kami kinetika reaksi, maksudnya di sini kinetika artinya dia itu laju reaksi dalam suatu reaksi kimia. Jadi kinetika reaksi yang semacam itu akan tergantung pada rincian geometri permukaan. Nah, dalam kasus pertama, spesies reaktan terabsorpsi, tersusun pada permukaan padatan yang berpori. Dengan demikian, lokasi di mana ditentukan oleh geometri yang mendasarinya dan kinetika reaksi itu dapat bergantung pada difusi pada permukaan yang tidak beraturan. Dalam kasus kedua, salah satu spesies reaktan harus berdifusi dalam jaringan pori, dan dengan demikian koefisien difusi tergantung pada hamburan dari dinding porinya. Sekali lagi,
kontribusi geometris. Efek geometrik atau efek geometris secara umum penting dalam reaksi katalitik. Reaksi katalitik atau reaksi pengubah chemisorpsi atau reaksi adsorpsi kimia dan derivatisasi permukaan. Pengubahan juga sama dengan katalitik. De Gennes menganggap masalah difusi anomali. Difusi anomali ini merupakan proses difusi dengan hubungan nonlinear antara perpindahan kuadrat rata-rata. Contohnya itu subdifusi yang telah diamati dalam nukleus sel, membran plasma dan sitoplasma. Pada jaringan fraktal, dalam upaya untuk memahami ambang konduktivitas dari gugus perkolasi dalam difusi normal perpindahan rata-rata terkait dengan difusi koefisien adalah delta kuadrat sama dengan dt, di mana interval waktu T terkait dengan jumlah langkah yang diambil oleh spesies difusi, sehingga T setara dengan delta pangkat C plus 2. C di sini adalah eksponen yang mengkarakterisasi bagian tak sama dari difusi dalam pengertian berikut. C sama dengan 0 itu untuk jalan random normal, tetapi C dimensi fraktal dari jalan pejalan kaki diberikan oleh eksponen dalam hubungan antara langkah yang diambil dan perpindahan. Jadi jalur dari suatu spesies yang melakukan perjalanan acak di permukaan fraktal memiliki dimensi faktual dv sama dengan C plus 2. Untuk gugus perkolasi, dw telah diperkirakan memiliki nilai 3,5 dalam 3 dimensi. Jarak difusi yang sesuai R dalam waktu T diberikan oleh R yang setara dengan T pangkat 1 per C plus 2 dibandingkan dengan T pangkat 1 per 2 untuk difusi normal. Kinetika reaksi terbatas sampai difusi pada permukaan tidak beraturan yang dicirikan oleh massa atau dimensi fraktal permukaan. Beberapa kelompok memiliki atau mempelajari transfer energi elektron antara donor terabsorpsi DO, misalnya rodamin, dan suman yang terabsorpsi atau difusi. Idenya adalah untuk memanfaatkan efek yang dimiliki geometri lingkungan terhadap hukum laju energi elektron dari molekul terabsorpsi yang terakreditasi ke molekul yang didukung oleh atau berdifusi dalam matriks berpori. Geometri ditandai dengan dimensi fraktal atau geometri fraktal atau distribusi
ukuran pori-pori, ukuran pori rata-rata, dan tortuosity, geometri Euclidean. Ketika prosedur untuk menanamkan material dengan donor terabsorpsi dan molekul adalah adsorpsi, pencobaan energi elektron menyelidiki sifat struktural permukaan material sebagai dilihat oleh interaksi adsorben sampai adsorbat. Berdasarkan ini, asumsi mereka telah menganalisis proses energi elektron untuk beberapa silika berpori dan tidak berpori menggunakan parameter tunggal ds ke Klafter-Blumen, persamaan yang menggambarkan kemampuan bertahan donor terabsorpsi di hadapan molekul. Hasil mereka untuk 3 pasangan donor molekul dan donor terabsorpsi pada gel silika berpori dengan diameter porinya berkisar antara 60 hingga 200 Angstrom, memiliki D nilai antara 2,3 dan 2,8. Sedangkan hasil pada silika memberikan DS atau parameter tunggal 2,08. Nilai-nilai tersebut mencerminkan distribusi spasial para akseptor di sekitar donor. Mengambil interpretasi ini selangkah lebih maju dan menyarankan bahwa DS atau parameter tunggal tadi juga mencerminkan geometri dari dukungan silika yang mendasarinya, seperti yang terlihat oleh interaksi material molekul. Nah, berdasarkan interpretasi ini, mereka menyimpulkan bahwa permukaan silika adalah fraktal dalam kisaran dari ukuran molekul hingga jari-jari kritis, di mana energi elektron dapat terjadi. Kenaikan parameter tunggal DS dengan meningkatnya permukaan area untuk silika berpori adalah mengamati Tigris secara kualitatif dengan hasil parameter tunggal fit yang diperoleh untuk eksperimen kedua yang dilakukan oleh Drake dan rekan kerja melibatkan donor yang terabsorpsi dan akseptor yang menyebar. Pembusukan triplet benzopenon oleh O2 bahkan untuk bahan Euclidean morfologi pori diharapkan memainkan peran utama dalam rezim Knudsen, di mana ini berarti jalur bebas karena hamburan molekul-molekul fase gas lebih besar dari ukuran pori rata-rata, sehingga molekul AC tadi difusi bertabrakan lebih sering dengan dinding pori daripada dengan satu sama lain. Drake mengamati bahwa laju peluruhan menunjukkan ketergantungan linear pada RP selama hampir 1 dekade ukuran pori rata-rata 34 sampai 286 Angstrom. Perilaku ini mendukung interpretasi berdasarkan difusi Knudsen klasik di mana RP muncul sebagai panjang geometris yang relevan. Dengan demikian, hasil Drake
dan rekan kerja menimbulkan keraguan tentang keunikan interpretasi fraktal. Drake menekankan bahwa penerapan konsep fraktal ke permukaan berpori harus diuji dalam case dan dihadapkan dengan fakta eksperimental. Singkatnya, kita harus berharap bahwa reaksi yang dilakukan pada permukaan akan sering dipengaruhi oleh geometri permukaan yang mendasarinya. Apakah efek geometris atau geometri ditafsirkan dengan benar berdasarkan Euklidian dan atau geometri fraktal? Tampaknya tergantung pada prosedur sintesis gel. Yang diketahui mempengaruhi ketidakteraturan permukaan. Sampai saat ini efek dari geometri permukaan untuk reaksi yang menarik dalam pemrosesan gel tetap tidak diketahui. Demikian penjelasan ataupun presentasi yang dapat saya jelaskan sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan anggota kelompok saya yang sudah menjelaskan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Apabila di dalam penyampaian yang saya jelaskan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.